Selamat pagi murid-murid SD dimanapun kalian berada, khususnya murid-murid kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran ke-1 dan ke-2 yang ada di buku siswa halaman 113 sampai 126. Materi-materi yang ada di video kali ini kita ambil kompetensi dasar yang esensial ya, sesuai dari anjuran Kemdikbud menggunakan kurikulum darurat selama pandemi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu 1. Siswa mampu menemukan kosakata non baku dengan tepat. 2. Siswa mampu membuat kalimat dengan kosakata baku dengan benar. 3. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dengan benar. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, silahkan disiapkan dulu peralatan tulisnya ya, seperti biasa buku tulis, kemudian pensil atau ballpoint, dan juga buku siswa tema 3. Siap murid-murid SD? Nah, apa itu kosakata baku? Mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Jadi kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI, disingkat itu PUEBI bahasanya. Kalau dulu mungkin ada istilah EYD ya, atau ejaan yang disempurnakan, tapi sekarang PUEBI. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu perbedaan dari kosakata baku dan non baku atau tidak baku ya. Jelas ini murid-murid SD? Untuk lebih jelasnya nanti kalian akan mencoba berlatih ya. Nah, ini ada teks eksplanasi ilmiah judulnya Pensil, si kecil yang amat penting. Kita akan belajar untuk menemukan kosakata non baku pada teks eksplanasi tersebut ya. Silahkan nanti kalian bisa sambil dibuka bukunya halaman 106 ya, yang ada di buku siswa ini. Nanti kalau sudah, kalian akan mencari atau menemukan kosakata non baku. Nah, nanti bisa dibuat menjadi tabel. Nah, jadi setelah membaca, kalian akan belajar mengerjakan tugas ini ya. Tugas 1, tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Jadi dibuat tabel seperti ini ya. Kosakata non baku apa aja yang ada di teks bacaan tadi, arti katanya apa, kosakata bakunya yang benar bagaimana. Kemudian yang kedua, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Kalian belajar untuk membuat kalimat. Tujuannya apa? Agar kalian bisa lebih memahami arti kata tersebut dalam penggunaan di kalimat. Silakan nanti dicari 10 saja. Mari kita coba lihat ya. Ini saya sudah menuliskan contohnya 4. Nah, ini didapat dari mana? Pada bacaan tadi, pensil si kecil yang amat penting. Mari kita baca satu paragraf saja. Untuk selebihnya nanti kalian baca sendiri ya.
Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Nah, ini kata yang bertulis miring ini termasuk apa? Kosakata non baku. Nah, enak ya. Ini karena kalian masih belajar, jadi kata ini ditulis miring supaya kalian lebih mudah untuk memahami mana yang kosakata baku dan mana yang kosakata non baku. Kita lanjut, berarti sudah ketemu dua ya, gimana sih dan bikin. Kalimat selanjutnya, bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Nah, ini berarti apa? Kosakata non baku. Betul. Sudah jelas, ini kita sudah menemukan tiga ya. Gimana sih bikin dan modern. Silakan nanti di paragraf kedua, 3 dan 4 kalian bisa membacanya sendiri dan temukan yang bercetak miring. Nah, ini sudah ada ya, zaman misalnya, dipakai, mana lagi, gampang ya, dibikin, nah, dan lain sebagainya. Silakan dicari dengan teliti ya. Kalian cukup menuliskan nanti 10 saja. Nah, 10 aja udah banyak ya. Silakan nanti ditulis, dibuat tabel seperti ini. Nah, saya beri tahu untuk mencari arti kata ini kalian bisa membuka KBBI daring atau KBBI online. KBBI itu kepanjangannya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kalau kalian lewat laptop ya atau online, bisa juga Android. Atau kalau yang mau download aplikasinya, ini ada KBBI edisi 5. Ini bisa di-download di Play Store. Kalian bisa mencari arti kata di sini nanti ya, dicari kosakata yang bakunya dulu. Misalnya tadi apa? Gimana sih ya? Nanti dicari di sini, diketik, keluarnya apa kosakata bakunya, artinya apa. Bikin ya, modern. Nah, tadi ada E-nya ya, maaf, modern, zaman begitu. Nanti coba dicek di sini ya. Kalau yang kosakata non baku biasanya tidak muncul. Jadi nanti diarahkan kosakata yang baku yang munculnya. Karena dalam KBBI ini menggunakan kosakata baku semua. Jelas ya, murid-murid SD? Tugas 1 itu silakan nanti bisa ditulis di buku tulismu ya. Jangan lupa dikasih tanggal, hari ini pembelajaran keberapa, tanggal berapa ya, supaya Bapak Ibu guru nanti bisa lebih mudah dalam mengoreksi tugas-tugasmu. Kalau tidak paham, artinya masih ada pertanyaan, nanti bisa juga disampaikan ke Bapak Ibu guru ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang proses distribusi kegiatan ekonomi. Nah, ini sudah ada gambar ya, rangkaian alur kegiatan distribusi yang ada pada buku siswa halaman 117. Nah, ini kita mulai dari sini. Kira-kira murid-murid SD tahu nggak ini apa? Ya, pabrik ya. Karena di sini ada gambar seperti ikan, berarti kita bisa juga menamakan dengan pabrik pengalengan ikan ya, atau pengolahan ikan ini, pengolahan ikan dalam kemasan kaleng ya. Ada yang pernah makan ikan kemasan kaleng? Nah, misalnya apa, sarden gitu ya. Nah, itu enak sekali ya kalau dikasih saus tomat, paling kasih telur, wah sedap itu ya, untuk sarapan cocok. Nah, ini kita lanjut ya, proses pengiriman barangnya. Nah, ini menggunakan mobil ya, mobil angkut, truk ya, atau mobil box. Ada juga yang melalui jalur udara menggunakan pesawat ya. Ini kemudian dikirim kemana ini kira-kira ya? Ya, ini gudang bisa, atau mungkin apa,
gudangnya ini ya, setelah pabrik ya, jadi distributornya gitu. Kemudian ini dikirim lagi menuju ke supermarket misalnya ya, atau apa semacam swalayan gitu. Nah kemudian ini dikirim lagi menuju ke pasar-pasar atau ke konsumen ya. Jadi ada 3 istilah yang harus kalian pahami, yaitu proses produksi, ya di sini produksi, kemudian ini proses distribusinya atau penyaluran ya, dan nanti kalau kalian makan ini sardennya itu disebut konsumsi. Nah kira-kira namanya apa berarti kalau pabrik ini? Orang yang memproduksi disebut produsen ya. Kalau orang yang mengirimkan barang ini tadi disebut distributor ya, distributornya ini. Selanjutnya kalau orang yang memakan ini konsumen ya. Nanti kalian di rumah di sini mungkin ya kalian sudah makan, nah kalian bisa menggambar sendiri nanti. Nah ini proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Dari rangkaian kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke murid-murid SD sekalian. Apa itu pertanyaannya? Nah ini akan menjadi tugas kedua kalian ya. Coba, bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Nah seperti tadi dalam bagian alat transportasi itu ada mobil, box ya, pesawat ya, atau mungkin yang lainnya apa misalnya kereta ya, truk dan lain sebagainya. Kapal ya, kalau jalur laut bisa kapal. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Nah ini kira-kira apa? Ini pertanyaan imajinatif namanya. Jadi kalian mencoba membayangkan, andai saja, ini pengandaian ya, pengandaian jika tidak ada alat transportasi modern. Nah silakan tugas 2 ini soalnya ditulis dulu di buku tulismu ya. Tugas 2 ditulis sama seperti ini, lalu di bawahnya kalian tulis jawabannya supaya Bapak Ibu juga mudah dalam mengoreksi atau memberi umpan balik ke kalian ya. Jelas anak-anak atau murid SD sekalian? Nah, kira-kira hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Kalian memiliki 2 tugas ya yang harus kalian selesaikan. Terima kasih sudah menonton dari video saya. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya nama, nomor kelas sekolah kalian supaya saya tahu bahwa kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada hari ini dengan menonton video-video tadi ya. Begitu anak-anak, kalau ada yang kurang paham silakan nanti bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru sekalian ya. Terima kasih sudah menonton video-video dari channel Murid SD, tempat mengajarnya guru SD, tempat belajarnya murid-murid SD. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.